والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحقه وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا الله يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين يا عليم علمنا بعلم النافع يا خبير أخبرنا من كل شيء يا مبين بين علينا كل الأمور ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا ببركة أم القرآن الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan Pengurus DKM Al-Muharram serta jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Ahad subuh yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin. Para bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, terasa kita sekarang sudah ada di bulan Sya'ban, tanggal 10
dan insya Allah beberapa waktu yang akan datang kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sebagaimana teladan atau doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus berupaya mendapatkan keberkahan Rajab, Sya'ban, sehingga bisa masuk ke bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, di pagi hari ini saya ingin mengajak para jamaah semuanya bagaimana kita mengupayakan keberkahan Sya'ban untuk atau guna menyambut keberkahan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam munajatnya yang insya Allah kita terus membacanya sepanjang Rajab Sya'ban, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab itu keberkahannya berupa ampunan dari Allah yang harus kita upayakan dengan memperbanyak istighfar. Maka di bulan Sya'ban keberkahan itu berupa rahmat yang harus kita upayakan dengan memperbanyak sholawat. Kenapa harus memperbanyak sholawat? Dikarenakan perintah sholawat itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Nah, sehingga dari sini kita bisa memahami ataupun menilai ya, sangat pantas ketika Nabi Muhammad SAW menyebut Sya'ban sebagai syahri, bulanku. Jadi kalau Rajab itu bulannya Allah, kalau Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para ulama menyampaikan, khususnya Syekh Abdul Qadir Az-Zailani dalam kitab Al-Bunyah, bahwa memang Sya'ban adalah syahrus sholawat. Sya'ban adalah untuk memperbanyak kita membaca sholawat atau bulannya sholawat. Kita sering juga mendengar kalau Maulid Nabi itu di bulan Rabiul Awal, ya karena memang lahirnya Kanjeng Nabi, ya itu juga dianjurkan banyak membaca sholawat. Nah, kalau Sya'ban ini justru karena memang perintah Allah, diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, ini di bulan Sya'ban. Nah, ini sering saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya pribadi, ya, umumnya juga untuk para jamaah, agar kita senantiasa mengisi ya, hari, waktu, minggu, bulan atau tahun dengan berbagai kebaikan atau amal soleh. Khususnya di bulan Sya'ban ini juga ada ya, momentum ya, yang harus kita perhatikan dengan seksama, yakni momentum nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Apa yang harus kita perhatikan adalah ditutupnya atau berakhirnya catatan amal kita, yang haruslah kita upayakan akhir dari catatan amal kita adalah catatan amal baik. Sehingga ditutupnya buku catatan amal itu dengan kebaikan. Nah, syukur kalau bisa seluruh
Ya, catatan amal kita dari awal sampai akhir selama 1 tahun itu semuanya kebaikan. Namun kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang mahalul khotoh wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, sehingga mungkin saja ada kesalahan, ada dosa yang justru kita lupakan, yang belum kita istighfari. Maka ini kesempatan untuk kita untuk menghapus amal-amal yang jelek, ya, kesalahan, dosa yang mungkin kita lupakan, dengan memperbanyak sholawat ini untuk menghapus atau meniadakan dengan rahmat Allah kesalahan-kesalahan kita semua. Nah, oleh karena itu maka saya ingin mengajak khusus diri saya dan jamaah memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban, terlebih lagi di tanggal 14 Sya'ban, di mana tanggal 14 Sya'ban ini tadi merupakan akhir, ya, di catatan lembaran catatan amal kita. Pada waktu maghribnya sudah ditutup, ya, antara maghrib dengan isya itu istilahnya dibiarkan dulu untuk memberikan kesempatan bagi umat untuk memohon kepada Allah anugerah ampunan rahmatnya, sehingga mudah-mudahan dengan hal itu catatan amal kita menjadi bersih, gitu ya, jadi bersih. Dan baru pada isya menurut keterangan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertulis atau dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Az-Zailani dalam kitab Al-Bunyah. Juga disebutkan tentang hadis dari Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha, bahwa suatu malam Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, malam apakah ini? Nah, Siti Aisyah menjawab, ini malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam diangkatnya amal catatan kita. Maka Nabi memohon izin kepada Siti Aisyah untuk beribadah kepada Allah. Nah, pada saat itu kalau di dalam hadis itu diriwayatkan Nabi sholat, ya, sholatnya 2 rakaat, tapi sujudnya panjang. Nah, jadi sujudnya kan Nabi itu pada malam nisfu Sya'ban itu panjang, sehingga disebutkan 2 sujud yang di rakaat pertama itu sampai pertengahan malam. Nah, kalau umpama Nabi memulainya jam 9 karena pada isya, berarti sekitar 4 jaman kalau sampai jam 12. Nah, di rakaat kedua, ya, sujudnya pun sama panjang. 2 sujud itu sampai terbitnya fajar atau sampai subuh. Nah, itu lebih panjang lagi. Nah, itu sehingga di keterangan itu disebutkan Siti Aisyah sampai merasa khawatir, gitu ya, apakah Nabi sudah dicabut nyawanya oleh Allah atau belum. Sehingga pada saat itu, ya, Siti Aisyah menyentuh kakinya, ya, tentu terhalang oleh kainnya. Nah, betisnya Nabi dipegang, dan ketika itu Nabi bergerak, gitu. Itu menandakan masih ada, gitu. Nah, itu saking lamanya sujud kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang menerangkan bahwa disitulah, pada sholat itulah riwayat yang menyampaikan bahwa Nabi sholatnya itu sampai kakinya bengkak, gitu. Nah, itu saking lamanya. Nah, maka di sini dianjurkan, gitu ya, untuk bagaimana kita memohon kepada Allah agar catatan amal kita yang baiknya diterima oleh Allah, yang buruknya diampuni oleh Allah. Nah, upaya kita diantaranya adalah dengan memperbanyak sholawat. Nah, bagaimana kalau tanggal 14-nya kita
iringi dengan berpuasa lebih baik. Karena Nabi Muhammad SAW menurut Siti Aisyah paling banyak melaksanakan puasa sunat itu di bulan Sya'ban. Nah, kalau mau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 atau mungkin sampai tanggal 30 monggo silahkan saja semampunya. Tapi paling tidak untuk menutup amal catatan ya kita, itu untuk menutup catatan amal kita berpuasa di tanggal 14 itu, karena Nabi di riwayat lain menyatakan tentang puasa hari Kamis itu karena hari Kamis diangkatnya amal. Nah, jadi ada mingguan, ada harian itu pada asar, mingguan itu hari Kamis. Ya, kalau bulanan itu di Ayyamul Baid ya, sama tahunan di nisfu Sya'ban. Nah, maka Nabi ingin ketika amalnya dilaporkan kepada Allah, ya tentu Allah tahu gitu ya. Tapi ini proses tugas malaikat ya, yang mencatatkan amal. Beliau uhibbu gitu ya, uhibbu ayyakuna shaimah gitu. Kuntu shaimah. Aku ingin gitu, aku lebih mencintai atau menyenangi ketika diangkatnya amal itu sedang berpuasa, atau artinya akhir dari amal catatan beliau itu dalam berpuasa. Nah, maka disinilah dianjurkannya kita berpuasa di tanggal 14 Sya'ban ya, puasa 14 Sya'ban pada asarnya kalau bisa memperbanyak sholawat. Nah, berapa memperbanyak sholawat? Ya tentu tanpa batas. Tapi seperti yang pernah sering saya sampaikan, kalau mau menghitung maka ada hitungan yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu 1, 10, 100, paling terakhir 1000. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang membaca kepadaku sholawat 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Barang siapa yang membacakan sholawat 10 kali, maka Allah memberikan rahmat 100 kali. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, Allah memberikan rahmat 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka Allah memberikan sholawat bila adatin wala hisabin, tanpa bilangan dan tanpa hitungan, artinya tanpa batas, unlimited gitu, tanpa batas. Nah, inilah yang kita harapkan khususnya di akhir catatan amal kita itu, kita mendapatkan rahmat Allah tanpa batas ya, sehingga pada saat itu kalau bisa kita baca 1000 kali sholawat. Nah, sholawatnya ya yang gampang saja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, maka oleh karena itu ini hanya untuk melatih dan mengajak saya dan jamaah. Mungkin di pagi hari ini saya ingin mengajak ke Bapak Ibu semua, kita nanti memperbanyak sholawat paling tidak ya 100 saja gitu ya. Tidak 100, nanti kalau bisa di tanggal 14 masing-masing bisa 1000. Dan sekali lagi ya, ini menjadi upaya kita untuk meraih keberkahan Sya'ban. Dan ketika kita mendapatkan keberkahan Sya'ban melalui sholawat ini, Allah perkenankan kita nanti dihantarkan ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita masuk ke bulan Ramadan mudah-mudahan dengan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Bismillahirrahmanirrahim.